Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Donditan yang tidak sadar sedang menyerang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akibatnya sibuk baca kitab suci orang lain dan lupa belajar kitabnya sendiri. Maksud gue juga, ngapain sih orang mu'alaf itu ya, lu bukannya belajar kitab yang lama lagi, lu belajar dalamin yang kitab kita ini, kan begitu ya harusnya ya. Ini malah tujuannya malah ke situ, kan aneh. Kali ini kita akan menjawab argumennya dengan standar yang dia gunakan. Kan ada tuh di Alkitab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Ya kan? Tapi di Muslim, Di Islam itu carilah apa? jalan lurus. Ya. Berarti belum nemu dong ini yang Sudah. Setiap kali sholat kita sudah tahu jalan lurus itu siapa, kita tahu. oh gitu. Nah, siapa Pak jalan lurus di Islam? Tuhan. Kan? Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok selalu dimintakan jalan yang lurus? Ya itu hanya sebagai ungkapan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu artinya supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah jalan lurus. Tuh. Nabi Isa alaihissalam itu sudah mengatakan kepada Bani Israel, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah jalan yang lurus. Kalau di Bible, Yesus mengatakan akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya nggak ada yang salah sebenarnya Pak dengan perkataan itu. Sebagai Nabi, Yesus adalah jalan buat sampai kepada Bapa. Karena apa bilangnya? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Betul kan Pak? Betul. Sekarang kalau zaman bangsa Israel, nabinya Nabi Musa alaihissalam, jalan kepada Bapa siapa? Apa Yesus juga? Yesus belum lahir. Itu jalannya bangsa Israel dulu siapa ketika zaman Nabi Musa? Iya. Ya Nabi Musa kan? Nah, ya berarti setiap nabi-nabi itu adalah jalan untuk sampai kepada keselamatan. Itu. Nah, jalan yang lurus itu maksudnya kan yang sampai ke tujuannya gitu loh Pak. Yesus kan jalan, nggak salah, Yesus jalan. Tapi tujuannya siapa? Kan Bapa. Orang mau sampai ke Bapa harus lewat Yesus. Melalui apanya nih? Apakah melalui menyembah Yesusnya atau mengikuti ajaran Yesusnya? Mengikuti Ajarannya, itu maksudnya. Untuk sampai ke Bapa nih, jalannya Yesus. Terus orang-orang manusia bangsa Israel ini untuk sampai ke Bapa harus lewat jalan Yesus. Tapi maksudnya apakah harus menyembah Yesusnya baru sampai Bapa atau ngikutin ajaran Yesus baru sampai Bapa? Gitu. Berarti yang harus disembah kan tujuan akhirnya, bukan jalannya. seperti perantara. Ya perantara petunjuk lah. Ya. Gitu. Sekarang kalau orang Kristen kan menyembah jalannya, yang disembah kan jalannya, Yesus yang disembah. Yesus adalah bagian dari Bapa itu. Gitu. Kenapa? Kalau orang Kristen menyembah Yesus sebagai jalan kan banyak, cuma Yesus saja. Nabi Musa jalan, Nabi Daud jalan, Nabi Zakaria jalan, Nabi Maliaki jalan bagi bangsa Israel pada saat itu, gitu. Pada zamannya masing-masing. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, jalan untuk sampai kepada Bapa selamat di akhirat kan cuma Nabi Musa. Barusan Donditan menafsir kitab suci orang lain. Padahal Donditan sendiri yang mengatakan seperti berikut. Karena kan gini, Bang Del. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam dong. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Betul. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dikatakan pada ayat tadi bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ketiganya tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain, karena menggunakan kata penghubung dan. Kalau kita lihat ketiga predikat pada ayat itu semuanya hanya dimiliki Tuhan. Buktinya Yesus adalah jalan. Dan tadi Donditan katakan Allah adalah jalan yang lurus. Jadi Yesus dan Allah sama-sama jalan. Tadi Donditan katakan, Yesus adalah jalan menuju kepada Bapa. Lalu Allah adalah jalan yang lurus. Menuju kepada siapa? Tadi dia juga katakan bahwa jangan menyembah jalannya. Tapi yang harus disembah adalah tujuan akhirnya. Jika kita menggunakan logika Donditan, Muslim tidak boleh menyembah Allah, karena Allah adalah jalan. Yang harus disembah adalah yang ditujukan jalan itu. Pertanyaan kita adalah, siapa tujuan akhir dari jalan yang lurus yang ditujukan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Sepertinya Don Ditan mengartikan jalan sebagai sesuatu yang literal yang mengantarkan kepada suatu tujuan. Jalan yang dimaksud adalah jalan keselamatan. Artinya hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Makanya Yesus digelari juru selamat. Jadi jalan menuju kepada keselamatan hanya melalui Tuhan. Itulah sebabnya Petrus dengan berani mengatakan ini di depan Mahkamah Agama dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan dalam perjanjian lama Tuhan mengatakan dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dan dalam Injil, malaikat katakan dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Dan Yesus sendiri katakan dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tadi Don Ditan mempertanyakan kenapa kita menyembah jalan. Jawabannya ada dalam Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Penghormatan kepada anak sama seperti kepada Bapa. Pertanyaan kita adalah, apakah Musa, Muhammad dan nabi lainnya menerima hormat yang sama seperti kepada Bapa? Tentu saja tidak. Kita pindah ke predikat yang lainnya yaitu kebenaran. Apakah ada nabi lain yang pernah mengatakan akulah kebenaran? Jika ada, dia sudah mengambil predikat Tuhan. Bahkan dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama atribut Al-Haq yang artinya Maha Benar. Jadi Yesus dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama the truth, atau kebenaran. Lalu kita pindah ke atribut yang ketiga, yaitu the life, yang dalam 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Hayyu yang artinya Maha Hidup. Jadi Yesus dan Allah sama-sama the life. Pertanyaan kita adalah, adakah nabi-nabi lain yang mengklaim bahwa dia adalah the life? Buktinya Yesus mengatakan begini dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Apakah Musa dan Muhammad dan nabi-nabi lain bisa membuat klaim dapat memberikan hidup yang kekal kepada manusia? Kesimpulannya adalah, jika kita menggunakan standar Don Ditan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh disembah, karena dia hanya jalan yang lurus. Yang disembah adalah tujuan dari jalan itu, bukan jalannya. Kedua, kalau kita bandingkan 3 dari 99 Asmaul Husna, justru diklaim oleh Yesus. Ingat yang mengatakan pertama adalah Yesus. Quran baru mengatakan itu 600 tahun kemudian. Jadi siapa yang nyontek siapa nih? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Ditan yang bundir. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa
kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersuka